Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara mendiskusikan tentang IT for road safety. Karena road safety ini menjadi suatu standar dunia, bukan hanya standar di Indonesia, tapi standar dunia yang menunjukkan road safety itu dalam bahasa Indonesia itu adalah, kalau kita melihat dari sudut lalu lintas, adalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar. Mengapa harus ada aman, selamat, tertib, dan lancar? Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Saudara bisa menjelaskan mengapa dikatakan urat nadi? Karena dalam masyarakat itu bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada proses produktivitas. Produktivitas itu dilakukan dengan atau melalui lalu lintas. Maka ketika ada masalah lalu lintas, entah itu perlambatan, entah itu kemacetan, entah itu ada masalah sosial lainnya, ataupun kecelakaan, maka sosial cost-nya sangat mahal. Dan itu hampir tidak pernah dipikirkan. Nah, faktor perlambatan banyak sekali. Entah itu faktor jalan, entah itu faktor alam lingkungan, entah faktor manusia, entah faktor kendaraan. Coba saudara pernah nggak ada yang membaca ya? Ada yang meneliti triliunan itu dalam 1 tahun di kota Jakarta saja, belum kota-kota besar lainnya. Nah, maka mengapa kita memikir atau menggunakan IT sebagai alat atau sebagai cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan aman, selamat, tertib, dan lancar? Ini yang kita pikirkan. IT itu tools, bukan tujuannya. Maka ketika saudara melihat ataupun apapun permasalahan menjawab yang berkaitan dengan transportasi kah, dengan lalu lintas atau apa saja yang berkaitan dengan jalan raya, saudara mengatakan road safety. Maka kalau saya ingin menyampaikan, pemolisian yang menangani road safety atau road safety dalam pendekatan pemolisian adalah road safety policing. Konsep lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai gerak pindah dari satu sini ke sini. Ini secara harafiah. Tetapi kalau saudara sebagai mahasiswa S2, saudara sebagai pemikir, secara konseptual saudara mengatakan ini urat nadi kehidupan. Yang kedua, ini refleksi budaya bangsa. Kebudayaan sebagai fungsi yaitu kemampuan atau pemilikan konsep teori ataupun pengetahuan yang digunakan secara selektif prioritas untuk mengeksploitasi suatu sumber daya. Maka perilaku mereka tiap hari di berlalu lintas itu. Bill Clinton mengatakan kalau mau lihat suatu negara, lihat saja kualitas lalu lintas. Ini juga refleksi literasi. Dalam pelajaran perilaku organisasi, saya juga menyampaikan bahwa perilaku organisasi refleksi kualitas literasi. Ada suatu perusahaan, suatu kantor yang pegawainya S2, S3, tapi kelakuannya juga tidak bagus, parkir sembarangan, merokok buang sembarangan. Itu menunjukkan kualitas literasinya yang rendah. Contoh saja, kalau kita melihat pelanggaran, waduh banyak sekali. Tuh. Nah, yang kita tanya, polisi ketika menghentikan orang yang melanggar atau apapun, pertanyaan pertama apa? Apa? Enggak. Coba dengerin. Surat-surat. Itu merefleksikan bahwa dia tidak paham tentang road safety. Karena dia sebetulnya menghentikan untuk menyelamatkan, untuk mencegah, untuk menyelesaikan konflik atau memberikan perlindungan pelayanan kepada pengguna jalan lainnya. Coba. Nomor 1 pertanyaan, untuk apa? Oh Pak, nanti ini asli Pak enggak? Dah. Makanya nanti ke depan bagaimana? Ini perilaku.
Nah, saya tanya lagi, orang mau cari SIM itu apa? Kalian menyebutnya apa? Pemohon. Kamu pikir saudara ini Doro, raja, ratu, atau kasta yang tinggi? Coba. Itu konsep satu kata saja sudah menunjukkan bahwa birokrasi ini patrimonial. SIM merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji administrasi, uji kesehatan, uji psikologi, uji teori, uji simulasi, dan uji praktek yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. Saya tanya, Pleki itu nama gajah atau nama harimau? Nama apa? Pleki itu nama apa? Pasti anjing. Ya boleh, kamu ngasih nama burung kakak tuamu Pleki boleh. Nggak umum. SIM sama. SIM itu ujian. Itu yang tidak pernah dibangun image bahwa SIM ujian. Karena SIM merupakan legitimasi kompetensi. Saya mau bertanya nih, mohon maaf. Para pengemudi bus dan truk itu terampil nggak? Skillnya punya? Punya. Tapi paham nggak tentang road safety? Di mana belajarnya? Saudara belajar aja belum tentu paham. Ini nggak belajar pasti paham. Nggak mungkin. Mohon maaf. Rata-rata mereka itu mantan kernet, rajin, nyuci, maju mundur. Super utamanya ngantuk, kamu gantikan, lancar, boleh ngurus SIM, dapat B1, B2, umum lagi. Saudara bayangkan, apakah dengan proses lalu lintas ini membantu BKKBN supaya mengurangi kepadatan penduduk dengan cara membunuh atau jadi pembunuh di jalan raya? Ini pertanyaan keras. Ini yang harus saudara nanti pikirkan, oke. Yang kedua adalah, mengapa tadi saya katakan ini penting. Yang ketiga ini cermin tingkat modernitas. Saudara ke luar negeri kemana gitu melihat. Mereka itu tertib. Bukan karena mereka lebih pintar, lebih baik hati. Bukan. Karena kesempatan melakukan penyimpangan itu kecil. Dan kalau menyimpang akan berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Ini saudara pikirkan baik-baik. Sekarang apakah produk-produknya polisi lalu lintas itu untuk mengunci mereka menjadi 3 poin ini? Yang ada cetakannya kaleng, kertas, plastik itu. Mohon maaf. Nah, ini mantan-mantan lalu lintas ini saudara juga pikirkan baik-baik. Setiap hari rata-rata 60-90 orang meninggal dunia, yang meninggal. Kenapa ketika komunikasi muncul, ini dijadikan tersangka karena ada tekanan dari sini nih ke sini. Apa yang terjadi? Persepsi emosi. Makanya berkali-kali saya katakan sama kalian, pakai otak dan hatimu menjadi polisi itu. Pakai rasa. Bukan kamu megang kitab ini benar-benar. Makanya saya bilang, saya nggak mau ngajari kamu jadi polisi cuma ngecer teori, tapi kamu menjadi polisi sekolah S2 punya hati. Isunya sekarang yang ngeremuk sopo, yang berkasus siapa ya? Ini polisi. Yang jadi masalah, yang mumet malah polisi, yang digunjot bukan Sleman, seluruh Indonesia dilabel termasuk kalian. Ini nih. Masih ingat inti administrasi apa? Inti manajemen ke pemimpinan. Inti kepemimpinan, pengambilan keputusan. Inti pengambilan keputusan, human. Hati-hati. Makanya kalian itu cerdas mikir. Kalau kamu hanya sekolah di sini ngapalkan apa ini, apa itu, untuk apa?
Makanya berkali-kali saya selalu mengajak kalian ini berpikir, karena kalau tidak ada apa, tutup. Oh ini. Kalau tidak ada pemikiran, saudara selesai. Nih, maka berkali-kali saya katakan, setiap kebijakan yang kalian buat harus siap didebat. Dan siap dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Masalahnya, seolah-olah polisi melindungi kriminalitas. Itu yang dibangun sekarang. Kamu mengatakan benar, oh iya benar. Loh, itu makanya belajar baca sehingga kamu pilih diksi itu bagus. Orang itu gini ya, benar katakan, tapi cara menyampaikan. Tadi saya diskusi dengan Prof. Marco mengatakan bahwa perlu ada diskresi dialogis. Ini tingkat kedewasaan, kemampuanmu. Makanya kalau pangkatmu tinggi-tinggi, gelarmu panjang-panjang, tapi kamu tidak punya hati, karnaval. Itu apa? Tadi yang itu. Di sini harus ada aman, selamat, tertib, dan lain. Maka ketika ditanyakan, kenapa dia menabrak? Ya oke, kriminal. Tapi ada goncangan psikologis, goncangan kejiwaan. Jengkel gak? Nih jangan, enggak usah kasih orang. Kalau istrimu, apa yang kamu lakukan? Kamu gak bedil, kamu bedil kok. Iya toh? Itu pelecehan, ini harga diri loh. Itu yang saya bilang. Polisi, penegak hukum, dan keadilan. Ingat baik-baik. Polisi, penegak hukum, dan keadilan. Apalagi sekarang era post-truth. Hati-hati. Kalau kalian cara berpikirnya, nanti kalau mau diskusi di ruangan saya tunjukkan apa yang bahayanya sekarang ini. Ini. Begitu ini dilemakan, jebret. Yang dapat nama jaksa, yang mendamaikan. Gendeng gak? Pakailah hati nurani. Maka Profesor Satipto mengatakan, polisi bekerja dengan O2, otak, otot, dan hati nurani. Nih. Harga diri, ini potensi konflik yang susah untuk, ini juga, loh, korban saya mati. Kita tidak. Saya tanya dah, kamu kasat, pernah nggak datangi keluarganya korban? Mesti yang disuruh anak buahmu. Anak buahmu modelnya datang ke Melindi, Pak, nih tanda tangan, dah nanti dapat duit, tersinggung nggak? Iyalah. Anak buahmu hormat sama kamu cium tangan, tapi sama masyarakat, injak. Itu nanti saya tunjukin kelasnya demokrasi. Kalian sekolah harus sampai ke sufis. Kamu jadi pemikir, pemimpin. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Kamu kalau dikasih tugas Kapolres, kamu nyuruh siapa? Anggota. Anggota nyuruh lagi sampai terakhirnya PHL. PHL-nya datang. Saya mikir siapa? Ya PHL itu. Komandan itu apa? Korektor. Pernah nggak mikir ini gini-gini? Nggak ada. Taruhan sama saya. Cukupi, penuhi, proses. Nanti kalau tanya, mohon petunjuk Pak. Gitu aja nanya, kamu bodoh amat. Loh, saya bodoh siapa? Yang banyak sekolah kemudian apalagi lulusan MIK. Aduh. Ya toh? Ini fakta. Maka berkali-kali, kenapa orang marah? Nah, saya tanya, kenapa orang marah? Mereka itu memihak ke sini. Dah jelas jambret, bajingan ini. Mereka mempersepsikan bahwa polisi melindungi yang jahat. Oh, sak grup. Betul. Mengkonternya gimana? Itu tadi, hati-hati. Maka ketika kalian bekerja,
Setiap kata yang kalian tulis harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu latihannya. Kenapa kalian saya suruh nulis? Karena nulis itu berpikir. Maka setiap kata yang kalian keluarkan adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang dikatakan bahwa polisi tidak bisa digantikan robot. Kamu punya hati. Robot boleh lebih pintar. Lebih pintar oke. Tapi dia tidak punya hati. Maka pantas, benar, layak menyelamatkan. Pantas enggak? Saya diintervensi bolak-balik kok sama orang. Saya ditanya sama Asas Dembang, berani nggak ngeluarkan Serdi? Loh, yang ngeluarkan bukan saya, kalian keluarkan. Sampai siapapun telepon sama saya, Pak, saya tanya, yang dilakukan pantas nggak? Enggak, ngapain telepon saya? Moral. Permasalahan kebanyakan adalah masalah adab. Saya bolak-balik tiap hari itu dikomplain orang gara-gara ini nih. Ini urusan sama adab. Maka kalau saya katakan kepada kalian, sekarang saudara harus menjadi penegak hukum dan penegak keadilan. Kalau Profesor Sato mengatakan dua, otak, otot, dan hati. Pakai hati. Karena ini memanusiakan. Bukan megang kitab langsung salah. Nah, jawabanmu kan seolah-olah benar, salah. Gitu. Kalian harus memikirkan bagaimana di dalam bekerja itu memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Ini dalam kasus ini ada semua nih. Ada keamanan. Dalam lalu lintas ada keamanan, perlu keamanan enggak? Itu yang harus kamu pegang. Ini kalau kamu hilangkan, nomor satu itu kamnya kamu hilangkan, diambil orang, dah. Yes. Nanti kalau kalian jadi Kapolres, jadi Kapolda, siapa tahu ada yang jadi Kapolri, ingat, jangan dihilangkan. Yang kedua, keselamatan. Kenapa? Karena saudara tadi harus juga meningkatkan kualitasnya. Sampai saya heran-heran, hampir semua tidak pernah mikirkan, mati orang bukan saudara saya kok. Menurunkan tingkat fatalitas korban. Bukan, apa namanya, ada pepatah mengatakan, road safety itu zero accident. Nah, mohon maaf nih, saya cerita lagi. Saya pernah ke Australia, ada film. Film itu tentang road safety. Seorang polisi tanya sama seorang warga masyarakat, Pak, menurut Bapak berapa yang ideal meninggal dalam 1 tahun dalam kecelakaan lalu lintas? Bapak-bapak itu menjawab 75 orang. Oke, kita panggil arwah 75 orang itu. Anaknya, istrinya, dia nangis. Pak polisi, saya ralat. Yang ideal tidak ada yang meninggal. Artinya apa? Semua permasalahan di lalu lintas sosial cost-nya sangat tinggi. Dan kita 4 poin ini diwujudkan. Maka untuk prima gimana? Apa sih artinya prima? Ada yang tahu apa artinya prima? Stabil. Ya, kalau stabil, ayo. Kalian makanya berkali-kali. Setiap kata yang kamu ambil, kamu pilih, kamu pertanggungjawabkan. Itu latihan kamu. Sehingga kamu kalau ngomong itu jangan asal celometan, ngawur-ngawur. Nanti kamu pangkatnya tinggi, gelarnya MIK, apalagi jadi dokter, terus kamu merintahkan ngarang. Terus kamu digugat gitu, terus marah. Nah, jangan. Bahasa saya yang namanya prima itu adalah cepat.
tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Bisa nggak cara manual? Nggak bisa. Harus menggunakan teknologi. Online saling terhubung. Nah, dalam Decade of Action itu menurunkan 50%. Dalam 10 tahun itu 50% korban fatal. Faktanya, kamu tahu, semakin banyak pergerakan, semakin besar potensi terjadinya kecelakaan. Nah, inilah yang dikatakan kalau di dalam community policing, contemporary policing mengatakan crime prevention. Nah ini, Decade of Action itu menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Nah, kita punya RUNK. Pernah dengar? Rencana Umum Nasional Keselamatan. Yang pertama ada Road Safety Management, Safer Road, Safer Vehicle, Safer People, dan Post Crash. Road Safety Management ini Bappenas penjurunya. Safer Road penjurunya PU. Safer Vehicle penjurunya perhubungan. Safer People penjurunya kepolisian. Post Crash ini kesehatan. Padahal sekarang ini mestinya ada Komdigi. Karena mau tidak mau banyak hal yang menggunakan ini. Nah ini, kewenangan ini ada 8 saya kategorikan. 1. Edukasi, engineering, enforcement, reg ident, pusat K3I. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas ini pernah saya berdebat, kita nggak mampu bang. Kamu bodoh tapi punya kewenangan daripada kamu pintar tidak bisa berbuat apa-apa. Koordinator pemangku kepentingan, Traffic Board, dan Korwas PPNS. Dah, mesti yang kamu harapkan dan kamu puja-puja mesti yang warnanya, nah itulah. Nggak usah membuat pengakuan, kamu ya mimpinya ke situ semua, ya. Pindah Kamsel gitu langsung geblak. Nah, konsep ini maka saya IT for Road Safety dasarnya ada pada electronic policing. Electronic policing. Membangun electronic policing ada 3 pilar. 1, back office sebagai operation room pusat K3I. Yang kedua ada aplikasi yang didukung dengan AI dengan apa lagi. Dan satu lagi adalah network berbasis IoT. Dan menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang bisa untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi. Yang prima tadi. Nah, bagaimana dengan IT for Road Safety-nya ini? Maka IT for Road Safety saya menggunakan apa yang ada untuk mendukung kelima pilar dari RUNK tadi. Traffic Management Center, ini back office besar, ini big data system, ini menuju pada one stop service. Safety and Security Center ini mendukung Safer Road. ERI atau Electronic Registration and Identification mendukung Safer Vehicle. Safety Driving Center ini untuk sistem organisasi pendidikan pengemudi dan untuk mendukung Safer People. Dan Intelligent Traffic Analysis ini adalah kaitan dengan bagaimana penanganan pasca kecelakaan. Saya mau bertanya, siapa yang membiayai dari TKP ke rumah sakit? Apa korban suruh jalan sendiri? Nah, kalau polisi yang bayar siapa? Emang polisi? Oh, saya tanya lagi, bawanya pakai apa? Mana? Bak terbuka, kamu langsung gitu, wong kamu sehat saja nggak nyaman, apalagi orang sakit, jangan-jangan dia mati. Itu kendaraan bak terbukanya bekas ngangkut teletong gitu, terus tetanus mati gimana? Coba, ini padahal kita punya ada namanya PSC, Public Safety Center, ambulan. Coba lihat di Jepang di mana, selalu kantor polisi, dekatnya pemadam kebakaran, terhubung dengan sistem-sistem untuk krisis center. Nah ini maksud saya, saudara, ini IT ini membangun untuk backup sistem supaya jangan polisi itu salah-salah sendiri, nggak ada yang bela-belain itu. Nah maka kalau tadi yang disampaikan, bangunlah ini menjadi koordinator pemangku kepentingan pusat K3I.
Hampir semua tidak melakukan ini. Apalagi ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, nah ini 5, 6, 7, 8 itu nggak pernah dilakukan. Ya? Saya tanya, kalau orang waras itu yang sibuk otaknya atau dengkulnya? Otaknya toh? Nah, kalau back office sebagai pusat ketiga itu otak, yang sepi berarti edan kalau gitu. Yang ramai dengkulnya. Nah, ini kalian bagaimana membangun tahapan-tahapannya? Silahkan nanti dibaca. Tapi saya pengen kalian itu membuat sendiri ya. Tulisan-tulisan nanti sudah ada nih, dah. Peta. Kita nggak punya peta. Punya nggak kita peta? Peta Indonesia asli. Bikinan orang Indonesia. Ada? Pelajaran peta kompas dapat nggak waktu basis di dapat? Dapat. Kalian pakai petanya siapa? Petanya Belanda, ya toh? Bayangkan tahun 40-an berapa tuh sudah bisa membuat seperti. Yang kalian pakai WASE, GPS, petanya siapa? Ya kan kita tinggal mau diculik, kayak mau dibom, mau diratakan. Loh, iya, secara algoritma sudah remuk semua kita nih. Nah, maka untuk keselamatan saya ingin menyampaikan bahwa perlu membangun traffic attitude record, catatan perilaku berlalu lintas. Ketika saudara menilang ETL tanpa namanya TAR ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kasih contoh. Nanti ini kaitannya dengan demerit point system pada sistem perpanjangan SIM. Pelanggaran administrasi kena poin 1. Pelanggaran yang berdampak kemacetan, pelanggaran sedang kena poin 3. Pelanggaran berat berdampak kecelakaan kena poin 5. Maka akan kaitannya dengan bagaimana sistem perpanjangan SIM. Nah, poin-poin inilah yang nanti bisa sampaikan. Kalau nanti perpanjangan SIM tanpa uji, karena dia tidak pernah melanggar, tidak pernah kecelakaan, ataupun kalau melanggar poinnya di bawah 12. Uji ulang karena pernah kecelakaan, poin pelanggarannya lebih dari 12. Cabut sementara karena mengemudikan kendaraan ugal-ugalan. Ini putusan pengadilan. Mabuk, narkoba, dan satu lagi adalah cabut seumur hidup. Kenapa? Karena tabrak lari. Sekarang kita nggak pernah peduli, orang tabrak lari, tabrak-tabrak aja. Dah. Nah, smart management inilah yang saudara ingin saya sampaikan. Bagaimana saudara membangun juga cybercom. Smart management and smart operation. Nah, kita juga perlu board Traffic Accident Research Center menuju pada Road Safety Research and Development. Makanya mitra-mitra ini yang sangat penting buat kita semua. Nah, ini yang perlu saudara juga bangun, literasi road safety.